Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis berikutnya, hadis ke-32 radhiyallahu anhuma, qala Umaru wallahi in kunna fil jahiliyati mana'udu lin nisa'i amron hatta anzalallahu fihi nama anzala wa qasama lahun nama qasama. Sayyidina Umar memberikan pernyataan, wallahi demi Allah, in kunna lamun ono sapa kita fil jahiliyati ing dalam masa jahiliyah iku mana'udu orang ngitung-ngitung kita anin nisa'i lin nisa'i marang para wadon amron ing perkara babar pisan. Kita sama sekali tidak memperhitungkan perempuan di masa jahiliyah. Tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan, gak nganggep blas perempuan di masa jahiliyah. Hatta anzala sehingga nurunake sapa Allah fihi ing dalam nisa ma ing perkara. Anzala kan nurunake sapa Allah wa qasamalan bagi sapa Allah lahunna marang nisa ma ing perkara qasamakan bagi sapa Allah. Sampai kemudian Allah menurunkan kabar atau hukum-hukum atau hak-hak tentang perempuan dan apa saja yang diberikan atau menjadi hak perempuan itu. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, fa baina ana fi amrin, menceritakan kisah pada diri beliau sendiri. Fa baina ma ana, ing dalam suci mongso ana utawi ingsun ku fi amrin ing dalam perkara. Anta amaru mempertimbangkan sapa ingsun hu ing ma. Idh qalat dumadaan ngucap sapa imraati bojo wadon ingsunku. Lau sonakta lamuno nglakoni panjenengan kada ya mangkene wakadaran mangkene. Saya menceritakan satu hal, satu peristiwa pada istriku. Aku sedang ngobrol lah mbek bojoku iku. Terus istriku itu kasih pendapat. Mestine jenengan nglampahi niki ngeten lho, Bah. Terus Sayyidina Umar memang terus meninggi. Apa kamu? Kenapa kamu ikut-ikut susah-susah ngurusi urusanku? Fakultu mau ngucap sapa ingsun lah maring imro'ah ma iku apa lagi kedue sira wali malan krana apa hahuna ing dalem ing dalem kini masalah fima ing dalem perkara takallafuki susah-susah sira fi amrin ing dalem perkara uridu kang ngarepake sapa ingsun ing amr. Faqalat mengkono ngucap sapa imro'ah ali ingsun ajaban lakaya Ibnul Khattab. Heran kula ajaban gawok laka maring sira ya Ibnul Khattab maturidu anturaja'a anta maturidu orang ngarepaken panjenengan anturaja'a yen to
ajak diskusi atau ditakoni balik sapa anta panjenengan. Wa inna ibnataka lan sak temene putri panjenengan Sayyidah Hafsah, putrine Ibnul Khattab, putrine Umar Ibnul Khattab yang dinikah Rasulullah. Iku laturaji'u yaktine takon balik atau memberikan pendapat sapa Hafsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu istri Sayyidina Umar memberikan pendapatnya, memberikan komentarnya, memberikan respon balik terhadap apa yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar menanggapi, gak penak gitu. Apa kamu ikut-ikut masalahku? Dijawab mana karo istrinya? Istri Sayyidina Umar. Heran aku karo panjenengan, Bah. Kok panjenengan kula aturi ngeten kok sikape gitu. Padahal putri panjenengan Sayyidah Hafsah itu biasa berdiskusi kali Kanjeng Nabi, memberikan umpan balik atas apa yang diceritakan oleh baginda Rasul. Kok malah jenengan ngoten, Rasulullah mau ngoten. Hatta yadullah sehingga melewati sapa Sayyidina Umar yaumahu ing dalem lewati sapa Nabi yaumahu ing dinane Nabi ghadabana halih duka. Kadang-kadang Rasulullah itu sampai memendam emosi, amarah atas sikap para istrinya itu. Tapi Rasul laki-laki Rasul qudwah uswatun hasanah. Koyo opo ae beliau tidak pernah kasar atau keras terhadap istri. Pakoma nuli jumeneng sapa Umar mendengar itu Sayyidina Umar langsung marani Hafsah. Boleh Hafsah gregeten karo Hafsah. Pakoma mongko nuli jumeneng sapa Umar Sayyidina Umar fa khadalan ngarap sapa Sayyidina Umar idaahu ing slendange Umar makanahu ing dalem panggonane Umar hatta dakhala sehingga melbu sapa Umar ala Hafsah ta ing atase Hafsah. Pakala nuli ucap sapa Umar laha marang Hafsah. Ya bunayya innaki laturja'ina Rasulullah hatta yadhalla ya ghadaban. Faqalat Hafsah wallahi inna lanurji'uhu. Kamu melakukan diskusi sama Nabi, bahkan kamu juga memberikan respon balik terhadap apa yang terhadap Rasulullah, sampai kadang-kadang Rasulullah yo rodok sebel karo awakmu. Dan Rasul juga agak sebel sama kamu melakukan itu. Ya ngaku Sayyidina Hafsah, nggih Bah, kula nggih ngoten kadang-kadang kali Nabi kali garwa kula. Ngoten. Tuh saking luar biasanya Rasulullah. Pakala mongko nuli andika takon sapa Umar lah marang ya umna innaki laturjiina dene debat sapa sira wadon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadalla sehingga nglewati sapa nabi yaumahu ing dalem dina nabi ghadabana hali duka. Qalat mongko nuli ngucap sapa Hafsah wallahi demi Allah inna sak temene kita iku lan rojiu yektine saling tukar, saling sa'alat a'adat an-nadhar, saling memberi respon, saling memberikan pendapat, walaupun kadang-kadang iku pendapat iku dadekno padha meruncinge misalnya dadekno padha meruncinge menurut kula ngeten ngene menurut kula ngeten lho iku jenenge terus ada perdebatan. Rawang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rojiuna jawab al-kalam tegese jawabi pembicaraan wajadalah hulan debat ing kalam.
Ini teladan ya, cermin bahwa bukan hanya cermin ya, tapi uswah betapa sabar kelas tertinggi Kanjeng Nabi itu. Saking Kanjeng Nabi ku sabare, Nabi itu juga memberi para istrinya itu ruang-ruang untuk mendiskusikan banyak hal. Jadi istri Nabi juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan menjelaskan apabila ada ketidaksetujuan atas satu perkara. Oleh Rasul diberi ruang itu. Sampai di sini, bila kita mendapati satu situasi seperti ini, maksudnya kita dalam kehidupan relasi suami istri, kehidupan berkeluarga, itu kok para suami atau suami kita itu sudah memberikan ruang-ruang berpendapat yang baik kepada kita, itu harus juga kita hargai. Jadi sama halnya dengan mereka para, ini dalam perspektif mubadalahnya, mereka para suami itu juga memberikan kesempatan yang sama, ruang yang baik, ruang yang luas kepada istri untuk menyampaikan juga pendapatnya. Insya Allah kalau keduanya ini kemudian saling menghargai, yang satu memberikan ruang yang luas untuk berpendapat, menyampaikan argumentasinya dengan baik, menyampaikan alasannya dengan baik, walaupun kadang-kadang perdebatan itu kemudian menjadi meruncing misalnya, tapi harus dipahami bahwa ini mesti diterima oleh kedua belah pihak atau dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara yang baik. Ini diparingi kesempatan memberikan usulan, yo jangan semena-mena. Itu kan sudah tindakan yang baik, memberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, tidak berarti kemudian kita juga sak penake dhewe. Tidak berarti seperti itu juga, walaupun kesempatan itu sudah diberikan dengan baik. Ya podo-podo lah. Sing lanang ya mau mendengarkan, yang perempuan juga mau memahami keadaan sikap suami yang memberikan ruang untuk kita bebas berbicara, bebas menyampaikan pendapat. Kita juga mesti menghargai itu. Ruang riwayataku hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari raja'a yuraji'una ay jawab al-kalam wajadalah. Hadis berikutnya, hadis ke-33, Anil Miswari ibni Mahramah, sange Miswari ibn Mahramah radhiyallahu anhu. Tahaddatsa an qadiyah fi sulhil Hudaybiyah. Qala falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitabi qala li ashabihi kumu fanharu. Cerita sapa Miswar an qadiyati sulhil Hudaybiyati, saking kedadian suluh Hudaybiyah. Kala ngucap sapa Miswar, ngendika sapa Miswar, falamma faragha mungkat kalin rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitabi. Kala ngendika sapa Nabi li ashabihi maring min qadiyatil kitabi, saking kedadiane Alkitab. Kala ngendika sapa Nabi li ashabihi kumu fanharu. Ngadega sapa sira kabeh fanharu, lan nyembelih sapa sira kabeh. Mahliku nuli nyukura sira kabeh. Ada kejadian pada peristiwa Sulh Hudaybiyah itu satu situasi di mana umat Islam waktu itu gak bisa menjalankan ibadah haji.
Di peristiwa iki pada kejadian itu terjadi pada saat umat Islam waktu haji, di musim haji Rasulullah bersiap-siap dengan umat Islam untuk menjalankan ibadah haji. Lalu dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, dihalang-halangi gak iso menjalankan ibadah haji. Terus karena waktu semakin sempit dan akan semakin habis waktu haji itu, lalu Rasulullah dawi sahabat, panik para sahabat, situasinya kita membaca di ini, mungkin panik para sahabat itu. Lalu Rasulullah dawi kumu fanharu, wes ayo langsung nahar saja, wes ayo nyembelih, tumahliku, terus podo nyukur sebagai tanda mengakhiri waktu ihram. Wes ayo nyembelih terus mari ngono nyukur. Nah itu Rasulullah dawuh berkali-kali, tapi para sahabat gak gatekno, gak memperhatikan dawuhnya Nabi itu. Ya mungkin saking paniknya atau bingung, orang ngelakoni haji moro-moro kok nahar terus halak gitu. Moro-moro kok wis nyembelih ae terus halak menyelesaikan rangkaian haji. Gak ono sing ngikuti memperhatikan dawuh Nabi itu. Suma sekolah dawuh sapa Nabi fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika salasa marat. Kala ngendika sapa Miswar cerita. Wallahi demi Allah makoma orang ngadeg minhum saking ashab sapa rajulun wong lanang siji pun hatta qala sehingga ngendika sapa Nabi dzalika mengkono qaul salasa maratin kelawan ping 3. Sampai 3 kali Nabi dawuh yang sahabat-sahabatku gak ono sing ngadeg diajak nahar, gak ono sing melaksanakan itu. Falama lam yakum mengko tatkalane ora jumeneng minhum saking ashab sapa ahadun wong siji dakhala mengko mlebet sapa Nabi ala Umi Salamah ing ngatasé kemahe Umi Salamah. Kok sahabat-sahabat juga memperhatikan Rasulullah sampai 3 kali didhawuhi, tidak ada yang melakukan dawuhnya Nabi, lalu Nabi wis kembali gitu saja masuk ke ruangnya Ummu Salamah, garwane Nabi. Fadzakara nuli nutur sapa Nabi laha marang Ummu Salamah. Nabi cerita ke Ummu Salamah. Malak ya minan nas. Ma ing perkara laki akang tumibo apa ma minan nasi saking menungso. Faqalat mongko nuli ngendika sapa Ummu Salamah ya Nabi Allah. Atuhibbu dzalika? Ana ta demen panjenengan dzalika ing mengkono-mengkono. Maka minhum rajulun sikape para sahabat iku. Dzalika ing mengkono-mengkono maka minhum rajul. Jenengan remen ta tindakannya orang-orang yang seperti itu. Orang kok gak gatekno nabine, kok tidak memperhatikan seruan nabinya, gak genah wong-wong iki. Ngono lek bahasane wong saiki gak tepak wong-wong iki. Nabi sing jauh gak digatekno sampai ping 3. Langsung berpendapat Ummu Salamah. Pun monggo jenengan medal malih. Wong saiki. Pun bah medal malih. Jenengan sikapi tiang-tiang niku. Gak usah digatekno. Jenengan gak usah ngendikan blas. Diamkan saja mereka. Dah, jenengan lanjutkan apa yang menjadi keinginan jenengan. Silakan jenengan nyembelih sendiri, jenengan halak sendiri, biarkan saja orang-orang itu. Tegasnya apa? Nabi minta pendapat pada istrinya, istri memberi pendapat kepada beliau, dan beliau melakukan apa yang diusulkan oleh istrinya, jika itu logis, masuk akal. Kan sikapnya egaliter sekali, sikap yang sangat bijak. Masuk akal, cocok, dan itu memang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan banyak orang, diterima oleh Nabi dan dilakukan itu oleh Nabi. Ukhruj miyasa panjenengan, tumalatu kalim nuli ojo ngendikan panjenengan ahadan ing wong siji minhum saking ashab. Kalimatan ing
sak kalimat babar pisan. Udah keluar panjenengan, jangan bicara dengan satupun dari mereka. Hatta tanharo, sehingga nyembelih panjenengan budenaka ing korban panjenengan. Wa tad'awalan dungo panjenengan halikoka ing ngundang panjenengan halikoka ing tukang cukur panjenengan fayahliko moko nyukur sapa halika ing panjenengan. Pun melampah mawon jenengan gak usah jak ngomong tiang-tiang niku. Gak sopan. Gak sopan, gak duwe duka nang Kanjeng Nabi. Dikasih usul sama Sayyidah Ummu Salamah. Sikap bagaimana beliau diberi usulan sikap. Itu diterima oleh Nabi. Fakhraja mongko medal miyos sapa Nabi falam yukallim mongko orang ngendika sapa Nabi. Ahadan wong siji minhum saking ashab. Hatta fa'ala sehingga ngelakoni sapa Nabi dalika mengkono-mengkono nahar an halak. Tan haro budanaka wa tad'uwa halakoka fayahlikaka. Jadi nahar dan halak. Nahro budanahu naharo nyembelih Nabi budanahu ing kurbani Nabi wada'alan undang sapa Nabi halikohu ing tukang cukur Nabi fahalako mongko nyukur sapa halikhu ing Nabi falamma ra'au mongko tatkala ningali sapa sahabat dalika ing mengkono-mengkono fi'al mana fa'ala dalika naharubudnahu wa da'a halikohu wa fahalakahu itu kamu jumeneng sapa ashab fanaharu mongko nahar sapa ashab wa ja'alalan tumandang sapa ba'duhum sebagian ashab iku yahliku nyukur sapa ba'duhum ba'don ing sebagian liyane. Usul Ummu Salamah itu diterima oleh Rasul dan itu dilakukan oleh Nabi. Lalu Nabi keluar dari tendanya, nahar, kemudian halak. Nah, terus sahabat itu mirsani Nabi itu, terus berbondong-bondong derek no Kanjeng Nabi untuk nahar dan halak. Luar biasa ya. Jadi usul dari pasangan yang itu baik serta maslahah bagi suaminya dan bagi orang-orang yang dipimpin oleh suaminya itu diterima oleh Rasul dan dilakukan oleh Rasul. Seorang Rasul. Beliau pasti melihat bahwa usul itu maslahah baik untuk beliau sendiri juga baik untuk orang-orang yang dipimpin oleh beliau. Ini satu sisi ini melihat teladan Rasul. Sisi yang lain melihat teladan Ummu Salamah. Hadis ini kita mesti juga melihat teladan Ummu Salamah. Ummu Salamah tidak marah, tidak malah mencaci maki para sahabat itu, tidak. Tapi dia berperan sebagai istri Rasul, dia berperan untuk tetap menjaga haibah Rasul. Istri itu ini perannya. Jadi berperan untuk tetap menjaga haibah, kewibawaan baginda Rasul, karena beliau qudwah, layak untuk diteladani, tapi kok gak diikuti. Istri mendukung, itu mesti yang dilakukan oleh istri, mendukung suami dengan sepenuhnya, keputusan suami dengan sepenuhnya. Jika ia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya adalah sesuatu yang benar, maka istri menjadi orang yang pendukung utama bagi suami. Dan ini juga menjadi contoh, suami juga mendengarkan pendapat istri yang itu memang baik, tidak diabaikan. Apa kamu tidak tahu urusanku kok ikut-ikut? Bukan begitu, tapi jika pendapat itu baik,
dan memang tadi kalimat saya, bahasa saya adalah maslahah untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya, tidak ada salahnya itu diterima sebagai satu usulan yang baik untuk semuanya. Ini sikap saling mendukung ya, secara kontekstual itu kita bisa melihat sikap saling mendukung antara pasangan. Jika pasangannya menghadapi masalah, maka bukan kemudian emosional yang dimunculkan, tetapi cara berpikir yang logis dan bijaksana, logis, masuk akal, dan bijak. Rawahul Bukhari. Jadi Masya Allah, hadis-hadis yang kita baca itu rata-rata adalah hadis-hadis riwayat Al-Bukhari, di mana derajat kesohihan hadis riwayat Bukhari itu menempati derajat tertinggi kesohihan hadis. Kalau pasangan kita misalnya, baik itu suami maupun istri, malah emosional, malah mencampuri yang tidak bisa kita anggap logis, terus gak menenangkan hati misalnya, ya tidak harus diterima, walaupun tetap dengarkan. Namanya orang memberi pendapat ya, dengarkan. Tapi ini contoh yang muncul di sini adalah bahwa keduanya saling mendukung. Rasulullah mendapatkan usul yang sangat bagus dari istrinya, itu beliau lakukan juga, tidak melihat iki usul kok wong wedok sing gak perlu dengar, tidak, tapi beliau lakukan itu, lalu kemudian para sahabat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu dulu. Besok itu lebih seru besok ya. Al-mar'atu ahaqqu binafsiha min abiha wa zawjiha. Awas nanti. Jadi seru, Masya Allah, subhanallah. Kenapa orang-orang di sekitar Rasulullah SAW itu begitu mencintai Rasul. Rasul pun sampai ya dawuh, siapa yang mencintaiku kelak akan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak juga akan bersamaku di surga. Siapapun ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mencintai Rasul itu tidak kemudian hanya secara emosional atau secara verbal. Aku cinta kamu. I love you ya Rasul. Bikin simbol-simbol love Rasul gitu. Love Nabi, love kamu gitu. Tapi cinta itu lebih kepada mewujudkan sikap yang dikehendaki oleh orang yang kita cintai. Jadi Rasul itu mencintai. Kalau kita mencintai Rasul, berarti kita juga berupaya terus-menerus, berikhtiar terus-menerus untuk ya mengikuti dawuhnya. Wong kita cinta kok. Di orang cinta itu kan mana habba syai'an katsura dzikruhu, banyak menyebut dia. Ya, secara verbal iya, tapi pasti kan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Itu namanya cinta. Cinta tapi ngomong-ngomong tok gitu, bicara tok aku cinta kamu, tapi aku ingin menikahimu, aku nggak mau gitu kan. Berarti ya apa itu cinta gitu? Enggak. Misalnya bicara cinta-cinta, tapi kita juga mengikuti apa yang didawuhkan, meneladani apa yang menjadi sikap hidup beliau, itu perwujudan cinta. Kalau cinta ya perbanyak membaca tentang atau mengenal lebih jauh, bahkan lebih jauh lagi tentang pribadi Rasulullah, sehingga cinta kita bukan cinta palsu terhadap Nabi, hanya cinta sekedar ngomong cinta, tapi betul-betul itu merasuk di dalam sukma kita, bagaimana kita mencintai beliau karena kita mengenal pribadi beliau. Lalu kemudian berikutnya adalah mengikuti teladan dari beliau.
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di ruang-ruang terkecil, di bilik-bilik kehidupan Rasulullah, sungguh laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul bisa menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Rasul adalah pembela kaum perempuan. Rasul adalah orang yang ada di garda terdepan, pahlawan bagi perempuan, pahlawan bagi umat Islam, dan pahlawan bagi kita semua. Maka tentu saja sangat layak kita mencintai, bahkan merugilah orang-orang yang tidak mencintai, bahkan meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiruka ma'al